And action. Hi and welcome back to One IT Solution. Bersama saya Bayu, dan kali ini kita akan mereview VGA yang pernah saya mention waktu di hashtag ya. Waktu itu lupa episode berapa, yaitu Radeon RX 6600 XT. Dan ya, barangnya sudah rilis. Dan kali ini kita akan mereview dari Sapphire RX 6600 XT yang Nitro Plus dan juga Pulse. Jadi ini Nitro Plus dan ini yang Pulse. Tapi kayaknya kita akan coba satu aja sih. Kita akan coba yang Nitro Plus. Dan sebelum kita masuk ke pengujian nih ya, kita kayaknya akan memperkenalkan dulu detail dari produk ini sendiri. Untuk RX 6600 XT ini sendiri itu tergolong VGA yang entry level atau seri terendah dari 6000 series. Jadi ini memang seri paling low ya, paling bawah. Nah, cuman VGA ini itu terbilang memiliki performa yang cukup worth it karena dia ini juga sudah bagus, dan tagline-nya sendiri adalah 1080p gaming atau FHD nih. Jadi targetnya dari VGA ini adalah 1080, yang mana 1080 sendiri itu masih menjadi resolusi umum bagi gamers-gamer saat ini. Tapi apakah VGA ini jika kita gunakan di resolusi 2K atau 4K itu nggak bisa? Ya, jawabannya masih bisa sih, memang bisa. Cuman untuk performanya sendiri itu mungkin akan terbatas. Untuk di 2K sendiri mungkin ada beberapa game yang bisa di 60 fps, tapi ada juga yang nggak bisa di 60 fps, apalagi di 4K itu ya. Memang ini kelasnya yang paling bawah ya, sekali lagi. Memang harganya sendiri juga terpaut cukup jauh sih dari yang seri-seri di atasnya. Dan untuk harganya sendiri yang dari 6600 XT ini sendiri itu tergolong worth it dengan performanya ya. Memang sekarang kalau ngomongin harga ya, untuk VGA ini sendiri itu cukup tinggi, masih di atas angka 10. Tapi nanti kalau misalkan ini sudah harga normal, sudah mulai kembali ke harga aslinya, itu akan menjadi VGA yang paling worth it mungkin ya, bisa kita bilang, karena ya itu tadi performance-nya udah bagus tapi harganya juga nggak terlalu tinggi. Nah, untuk speknya mungkin kita akan lihat ya bersama-sama. Di sini untuk arsitekturnya sendiri itu sudah menggunakan RDNA 2 yang 7 nanometer. Kemudian untuk game clock-nya sendiri itu ada di angka 2382 MHz, sedangkan untuk boost clock-nya itu ada di angka 2593 MHz. Kemudian untuk stream prosesornya sendiri itu ada di 2048, dan untuk Infinity Cache-nya itu ada di 32 MB. Kemudian untuk re-accelerator-nya ada di 32, untuk memory size atau busnya itu ada di 8 GB GDDR6. Kemudian untuk memory clock-nya di sini sudah 16 GB efektif, dan displaynya maksimum bisa sampai 4 display. Untuk displaynya ini ada satu HDMI dan juga 3 display port. Untuk PCIe-nya di sini sudah menggunakan PCIe Express 4.0. Nah, untuk VGA ini sendiri itu sudah support untuk ray tracing nih. Dan untuk kesetaraan ya, ini kita ngomong kesetaraan, VGA ini itu kira-kira setara dengan 3060 dari Nvidia. Kemudian untuk performanya sendiri, kalau kita ngomongin dari yang sama-sama RX series nih ya, itu kira-kira head to head dengan 5700. Jadi ya memang masih ya gimana ya bahasanya, bonda-bandi, head to head lah ya, mirip-mirip. Dan untuk penggunaan power supply-nya sendiri ya, itu memang direkomendasikan di 500 watt, tetapi mungkin beberapa 500 watt itu masih belum tersedia 8 pin ya. Jadi paling amannya itu pakai yang 650. Nah, untuk 6600 XT ini sendiri itu sudah support dengan Fidelity FX Super Resolution atau FSR. Nah, FSR itu apa sih? Itu adalah gampangnya sih yang bisa ngeboost performa dari VGA ini. Dan untuk settingannya sendiri itu bisa disetting melalui softwarenya sendiri yang sudah disediakan oleh AMD. Nanti akan kita coba sih sekalian ya. Dan untuk pengujian kali ini itu kita juga menggunakan spesifikasi sebagai berikut. Yang pertama di sini kita menggunakan Ryzen 3 3300X dengan cooling standar Athlon. Jadi ini masih yang ya bawaan aja lah, biasa aja. Kemudian untuk motherboardnya di sini kita menggunakan MSI B550MA Pro, dan untuk RAM-nya di sini kita pakai Kingston HyperX Fury 16 GB 3200 MHz. Kemudian untuk penyimpanannya SSD-nya di sini kita pakai yang 120 GB SATA dari Colorful. Kemudian yang terakhir untuk power supply-nya di sini kita pakai 650 watt dari FSP HV Pro yang 80 plus bronze. Nah, di sini kita tanpa casing ya. Di sini kita hanya menggunakan portable bench table nih. Nah, kayaknya kita langsung aja ya masuk ke pengujian kita nih untuk RX 6600 XT.
Oke guys, kita sekarang sudah ada di pengujian ya untuk 6600 XT ini sendiri. Kayaknya kita akan ngobrol sambil kita uji ya. Untuk yang pertama kita pakai 3D Mark Time Spy. Jadi untuk 6600 XT ini sendiri itu sebetulnya memiliki performa yang cukup bagus ya, Ini untuk settingannya sendiri kita masih pakai di 1440 dengan FPS-nya sekarang masih ada di sekitaran 60 ya. Ini untuk pengujian grafik tes Time Spy yang satu. Jadi nanti kan ada 2 kali ya, kita akan lihat nanti hasilnya seperti apa. Dan juga nih ya, ada yang belum saya mention dan ini sepertinya berita baik dan juga berita yang kurang baik. Berita baiknya adalah ini salah satu VGA yang bagus buat mining, bagus banget malah. Dan berita buruknya adalah stoknya bener-bener goib, bener-bener cepat banget hilangnya. Jadi fun fact ya, kita aja mau nge-review ini itu kayak harus kejar-kejaran ya sama tim penjualan untuk ngekip satu barang ini aja. Itu aduh susah banget ya. Dengan harga yang masih cukup tinggi aja ini bisa dibilang cepet banget ya untuk habisnya. Bahkan sampai sekarang pun ini masih jadi kayak penjualan paling kencengnya. Jadi memang ya itu tadi, karena memang ini bagus juga buat mining dan untuk gaming sendiri itu juga sudah bagus. Dengan Note ini masih bagus di 1080. Kalau udah masuk ke 2K atau 4K itu mungkin akan ada penurunan ya. Kita akan cobainnya kayaknya di 2 settingan sekaligus ya, di 1080 dan juga 1440. Untuk 4K-nya kita masih belum ya. Kayaknya kita cukup sampai situ aja sih. Well guys, sekarang kita sudah masuk ke result. Jadi dari 3D Mark tadi sudah selesai kita benchmark ya, dan untuk hasilnya di sini kita cukup lihat yang grafik aja. CPU-nya atau overall-nya kita nggak usah lihat ya. Dan untuk grafiknya di sini ada di 9563. Angka yang cukup baik ya, cukup baik. Dan untuk FPS-nya dari grafik tes 1 tadi itu ada di 62 FPS, sedangkan untuk grafik tes 2-nya itu ada di 54 FPS. Overall untuk hasilnya sendiri itu sudah cukup baik. Dan next kita akan coba untuk di game, dan game ini akan kita coba di 2 settingan ya, yang mungkin tadi sudah saya mention. Ini akan kita coba di 1080 dan juga di 1440 pixel. Dan kita akan cobain yang pertama ini kayaknya kita akan coba di Assassin's Creed Valhalla. Sekarang kita udah ada di Assassin's Creed Valhalla dan ini untuk settingannya kita sama ratakan. Kita pakai ultra high ya, bener-bener high semua, nggak ada yang low, mentok semua. Nah nanti yang akan dibedakan di sini ya, ini untuk resolusinya. Di sini kita pakai yang pertama kayaknya di 1080 pixel dulu ya, vision off, kemudian resolution scale-nya kita buat 100%. Ya, jadi ini udah pakai yang full screen 1080 dan akan kita langsung coba untuk benchmark ya. Di sini kita akan benchmark, dan tadi juga kelihatan ya, mungkin teman-teman perhatiin VRAM-nya sendiri di sini hanya terpakai sekitar 5 GB dari 8 GB RAM yang tersedia. Jadi, well, untuk settingannya memang ini bisa cukup besar sih ya, bisa high banget sih. Cuman ya itu tadi, mungkin kalian perlu perhatikan di resolusinya doang. Karena untuk VGA ini sendiri itu memang sangat direkomendasikan jika menggunakan resolusi 1080. Untuk 1440 atau ke atas, itu mungkin perlu dipertimbangkan. Tapi apakah nggak bisa? Kayaknya nggak, tetap bisa kok. Nanti di sini akan kita coba yang 1440 sekalian. Oke, ini udah di dalam gamenya, dalam game benchmarknya ya, maksudnya ya. Dan untuk FPS-nya bisa kalian lihat sendiri. Ini ada di sekitaran 75-an FPS dengan ya mungkin hampir stabil ya di angka segini. Dan untuk temperaturnya sendiri dari VGA ini itu menyentuh angka 73, 74 ya. Dan untuk penggunaan game blocknya sendiri ya, bisa kalian lihat di sini itu stabil kira-kira ada di 2600 MHz. Stabil ya, nggak naik turun banget. Dan ini malah ada peningkatan ya sampai 90 FPS untuk scene ini waktu sudah ada air-air juga. Dan kita masuk resultnya ya. Di sini saya bacakan untuk FPS-nya. Average ada di 83. Sedangkan dari min to max FPS itu mulai dari 16 hingga 208 FPS. Dan ya ini tadi masih di settingan 1080 ya. Sekarang kita akan ganti resolusinya ke 1440. Oke, sudah. Dan settingannya juga masih sama di sini. Semua masih sama ya. Ultra high semua, dan untuk penggunaannya di sini menyentuh 6 GB untuk VRAM-nya ya. Ada peningkatan dari yang tadi, kalau di 1080 itu ada di 5700 atau 5,7 GB. Di sini ada peningkatan 400 MB ya untuk
VRAM-nya sendiri, penggunaan VRAM-nya. Kita akan coba langsung masuk lagi untuk benchmark-nya. Oke, sekarang sudah masuk ya untuk benchmark-nya, dan bisa kalian lihat ya, bener nih, perkiraan FPS-nya memang ada penurunan dan stabilnya itu sekarang masih ada di angka 50-an hingga 60-an FPS. Kita nanti akan coba lihat sampai akhir kira-kira akan mendapatkan berapa untuk average-nya ya. Jauh ini masih ada di angka 60 FPS, dan ya memang nggak ada ngedrop banget ya untuk FPS-nya, jadi masih stabil, masih oke. Dan untuk temperatur nih ya, ternyata ada peningkatan dari yang tadi ada di sekitaran 70-an, sekarang meningkat hingga 83-an ya. Nih bisa kalian lihat di sini ada sedikit peningkatan ya. Tapi selama ini masih belum menyentuh angka 90, berarti so far masih so good. Karena batas amannya at least ada di bawah angka 90 untuk suhunya dari GPU itu sendiri. Dan ini dia untuk hasilnya. Ternyata benar kalau untuk VGA ini sendiri kita gunakan di resolusi 2K atau 1440 dengan settingan yang high itu masih bisa menyentuh angka 60. Memang di sini masih cukup oke ya. Dan untuk min to max-nya di sini mulai dari 11 hingga 187 FPS. Ya penurunan memang ya dari yang sebelumnya di 1080. Kalau 1080 tadi sekitar di 80-an, sekarang ada di sekitaran 60-an. Perbedaannya 20 FPS ya untuk resolusi 1080 dengan 1440. Kayaknya akan kita coba untuk tes game yang berikutnya. Dan sekarang kita sudah ada di game Horizon Zero Dawn, dan kali ini kita juga sama ya, kita akan coba di dua resolusi yang berbeda. Dan yang pertama akan kita cobain di 1080 pixel, dan untuk settingan grafiknya di sini kita mentokin semua di ultimate quality, dan kita akan langsung run untuk benchmarknya. Sekarang kita udah masuk di benchmarknya dari Horizon Zero Dawn dengan settingan ultimate quality. Seperti yang bisa teman-teman lihat di sini ya, untuk grafik kualitasnya memang di sini sudah paling bagus dengan resolusi 1080. Dan FPS-nya sendiri di sini terpantau masih stabil di 72, nggak gerak sama sekali ya. Di sini benar-benar masih stabil, mungkin ada penurunan sedikit di 65. Dan untuk game clock-nya sendiri di sini bervariasi ya. Kalau yang tadi itu stabil di 2600 MHz, di sini ada penurunan sedikit di 2200 hingga 2400 ya, nggak stabil. Jadi dia kalau di grafik dia agak naik turun ya. Untuk suhunya sendiri di sini terpantau masih ada di angka 68 hingga 70 Celcius ya. Jadi memang ini masih standar ya, masih nggak terlalu tinggi dan normal-normal aja sih. Oke, sekarang kita udah di resultnya dari benchmark yang pertama ini di 1080 pixel. Di sini bisa kita lihat ya, untuk average-nya ada di angka 71 FPS, dan min to max-nya itu ada di 10 hingga 161 FPS. Kemudian untuk skornya di sini ada di 12.856. Well, untuk overall sendiri memang ini masih bagus ya, masih di atas 60 FPS. Sekarang kita akan coba untuk yang settingan 1440 ya, yang 2K. Sama di sini juga akan kita benchmark dengan kualitas grafik yang sama. Kita akan langsung mulai aja untuk benchmarknya di 1440 ini. Dan sekarang udah masuk ya untuk benchmarknya, dan di sini untuk FPS-nya sendiri memang ada sedikit penurunan ya. Nggak jauh seperti yang di awal tadi, yang di Assassin. Di sini kita ada penurunan sekitar 10 digit FPS nih ya. Karena sekarang kita ada di 61-an FPS, dan kemungkinan average-nya memang masih ada di angka 60, sehingga ya bisa kita bilang untuk Horizon Zero Dawn dengan settingan 1440 ini juga masih bagus. Dan memang kalau kita ngomongin VGA ini yang bertagline-kan 1080 gaming alias dengan resolusi 1080. Di sini bisa sedikit kita bantah sedikit ya, karena yang kita cobain kebetulan semua masih bisa untuk digunakan di settingan 1440. Dan mungkin kalau kita masuk ke Cyberpunk nih ya, kalau misalkan kita masuk ke Cyberpunk, tentu saja akan terjadi penurunan yang cukup drastis nih untuk FPS-nya. Dan well, kalau soal game e-sport nih, kayaknya nggak perlu dipertanyakan ya, karena game e-sport sendiri itu juga relatif lebih ringan, sehingga untuk grafiknya sendiri itu nggak akan terjadi masalah kalau kita menggunakan VGA ini. Jadi kalau misalnya teman-teman nih kepinginnya mainnya game-game e-sport doang, tapi kepingin pakai VGA ini, nggak usah khawatir, semua game e-sport pasti akan bisa kalian rata kanankan, alias kalian mentokin ke settingan yang paling tinggi dengan resolusinya masih kemungkinan bisa digunakan di 1440 bahkan hingga 4K ya untuk game-game yang lebih ringan lagi. Tapi ya itu kembali ke kalian, bagaimana preferensi kalian lebih suka yang seperti apa, lebih suka yang full HD gambarnya yang mentok atau yang bervariasi ya, bisa kalian atur sendiri sih. Overall untuk performanya sendiri ini sudah cukup bagus. Ini kita sekalian nunggu ya, kita akan coba melihat bagaimana hasil akhirnya dari benchmark ini, karena di sini ternyata tadi ada peningkatan hingga 70 seperti yang di awal tadi juga masih di 70, dan ternyata di sini ada peningkatan di 70 fps. Kita akan coba lihat untuk hasil benchmarknya.
Dan ternyata untuk hasilnya sendiri ya, itu nggak jauh cuy. Di 1080 itu masih di angka 71 fps untuk average. Dan ternyata kalau di 1440 di sini hanya turun 3 digit, yaitu di 68 fps untuk average-nya. Kemudian untuk min to max-nya itu dari 17 hingga 112 fps. Skornya sendiri ada di 12.314. Dan kayaknya di sini cukup ya untuk pengujian Horizon Zero Dawn ini. Oke, so untuk pengujiannya kayaknya seperti itu aja ya. Dari yang tadi di 3D Mark, kemudian di Assassin's Creed Valhalla dan juga Horizon Zero Dawn, semuanya itu sudah sangat memuaskan ya untuk hasilnya. Memang VGA ini itu terbilang cukup worth it karena harganya itu nggak terlalu over, tetapi punya performa yang cukup over ya. Jadi kayak harga segini tapi performanya segini, cukup tinggi gitu. Dan memang ini juga VGA yang cukup bagus buat mining. Jadi ya ini adalah kebahagiaan kalian para miners ya, dan kesedihan juga kalian para gamers karena diborong sama miner semua. Bersabar aja lah dulu ya. Nanti kalau sudah turun harganya bisa jadi kalian miliki, dan performanya memang sudah cukup bagus. Untuk AAA pun di 1440 itu masih bisa tembus 60 fps. Mungkin kalau sudah mulai aktif bermain di ray tracing akan mulai kerasa tuh penurunan fps yang cukup jauh. Well, itu terserah kalian yang menyeting sendiri sebebas-bebasnya kalian ya. VGA ini juga sudah tersedia FSR, yaitu Fidelity FX Super Resolution, yang mana itu akan nge-boost kualitas gambar kalian. Dan juga performanya juga ikutan ke-boost. Jadi kayak gambarnya bagus tapi performanya juga bagus ya. Kemudian ini juga bisa nge-boost performa dari prosesor, yang mana itu namanya adalah AMD Smart Access Memory Technology, yang mana ini gunanya adalah mempush performa dari GPU kalian untuk mendapatkan potensi terbaiknya. Well, itu adalah teknologi yang dimiliki oleh VGA ini dan cukup worth it, cukup bagus dengan semua teknologi itu, dengan performa yang seperti tadi. Dan memang kalau game e-sport udah nggak usah ditanya deh. Ini Valorant pun kayaknya tembus 500 fps ini ya. Dan Dota kayaknya udah ratusan fps ya. Ini udah aman banget. Dan sepertinya kita sudah ada di penghujung video ini. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini hingga akhir. Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan bunyikan loncengnya supaya kalian nggak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Dan kalau kalian berminat untuk membeli barang ini, barang goib ini, kalian bisa langsung kunjungi link yang ada di kolom deskripsi di bawah ini. Kalau misalkan sudah habis ya sorry banget, karena memang gimana lagi, ini barang goib sih. Serius, ini barang goib, datang hilang, datang hilang, datang hilang ya. Dan sekali lagi terima kasih. Jika saya ada salah kata mohon maaf. Saya Bayu pamit undur diri and peace out.